Apa kabar Sobat Souja? Masih tetap semangat dong, karena sebentar lagi weekend nih. Buat nemenin waktu luang kalian atau sekedar nyari hiburan peregang urat saraf di sela-sela rutinitas, aku udah balik lagi nih, bawa asupan tontonan seru buat kalian semua. Dunia maya kita tuh emang gak pernah kehabisan cerita dan drama ya. Mulai dari aksi kocak yang bikin ngakak brutal tak tertolong, sampai momen-momen plot twist di luar nalar yang gak sengaja terekam lensa kamera dan beruju seliweran terus di FYP kita. Nah, daripada kalian kena FOMO alias ketinggalan obrolan pas lagi nongkrong bareng temen nanti, mending langsung aja kita bahas rangkuman kejadian paling pecahnya. Inilah 5 kompilasi video paling viral minggu ini, hanya di Viral di Soul of Jakarta. Sobat Souja, momen menjelang Hari Raya Nyepi di Bali nggak pernah lepas dari satu tradisi yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu parade ogoh-ogoh. Nah, salah satu video yang paling viral dan bikin merinding saking kerennya minggu ini, datang dari kemeriahan Kasanga Festival 2026. Buat kalian yang belum tahu, tradisi mengarak ogoh-ogoh ini sebenarnya berakar dari perayaan Taur Kasanga, yaitu ritual pembersihan alam semesta dan menetralkan sifat-sifat buruk sebelum memasuki keheningan Nyepi. Makanya, wujud ogoh-ogoh ini biasanya dibuat menyeramkan, melambangkan buta kala atau energi negatif yang nantinya akan dipralina alias dibakar di akhir parade. Tapi yang bikin netizen selalu amazed dan videonya seliweran di FYP adalah dedikasi luar biasa dari para pemuda Banjar. Lihat deh, detail karya dari Banjar Sedana Merta Ubung ini. Mulai dari ukirannya yang rumit, proporsi tubuh raksasanya yang presisi, sampai pergerakannya yang kelihatan hidup banget saat diarak beramai-ramai. Karya seni yang dibuat berbulan-bulan ini jadi bukti nyata gotong royong dan pelestarian budaya yang luar biasa keren. Benar-benar definisi masterpiece yang bikin kita makin bangga sama kekayaan tradisi Indonesia. Sobat Souja, kawasan Monas itu kan emang ikonik banget buat jalan-jalan nyari angin sore. Tapi peraturannya juga jelas. Area sekitarnya dilarang keras buat parkir kendaraan sembarangan. Sayangnya, peringatan ini sering banget kalah saing sama rayuan maut oknum tukang parkir liar. Nah, di video viral yang satu ini, seorang ibu-ibu ngomel sejadi-jadinya pas ngeliat ban mobil kesayangannya kempes total. Rupanya, petugas di Dishub baru aja ngasih surat cinta berupa tindakan gembos ban massal buat puluhan mobil yang nekat parkir di bahu jalan area terlarang tersebut. Halo, info di Dishub Jakarta ini bagaimana ya, kenapa ban-ban dari area Museum Nasional dikempesin semua? Ini gimana ya maksudnya? Jadi ini yang mau pulang jadi susah. Mohon informasinya lebih lanjut. Dilihat nih, mohon informasinya. Pak, jangan bikin panas, Pak. Kita lagi pada emosi, Pak. Udah mending kesana aja, Pak. Sorry ini, Pak. Mohon informasinya ini. Daripada kena lempar dongkrak nanti, Pak. Sang ibu ngerasa jadi korban, karena ngakunya dia diarahkan parkir di situ sama tukang parkir liar. Tapi tebak apa yang terjadi? Pas ban udah kempes dan mobil susah keluar, jreng-jreng, tukang parkirnya mendadak lenyap di telan bumi, alias lepas tangan. Bener-bener definisi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya, Bu. Sontak aja kolom komentar langsung banjir. Uniknya, bukannya ngebela si ibu, mayoritas netizen justru ngasih standing ovation buat ketegasan Dishub. Banyak yang bilang,
Udah tahu ada rambu dilarang parkir, kenapa masih percaya sama jukir liar, Bu? Sebuah pelajaran mahal ya. Kalau menurut kalian sendiri di mana nih Sobat Souja? Tim yang kesian sama si ibu atau tim yang dukung penuh aksi tegas Dishub? Coba spill pendapat kalian di bawah. Buat para pejuang cuan yang lagi merantau di ibu kota, momen pamitan sama orang tua di kampung halaman emang selalu jadi part yang paling berat. Sama persis kayak video amatir yang satu ini. Terekam diam-diam dari kejauhan, seorang bapak tampak berdiri mematung, tak kuasa menahan air matanya saat melepas sang putri tercinta yang hendak merantau ke Jakarta. Kisah di baliknya sukses bikin netizen mewek berjamaah. Bayangin aja, demi mengantarkan sang anak ke pelataran terminal, ayah hebat ini rela menempuh perjalanan darat selama 2 jam menggunakan sepeda motor. Beliau bahkan kekeh berdiri menunggu di sana, memastikan bus yang ditumpangi putrinya benar-benar berangkat. Di depan anaknya, mungkin beliau berusaha keras terlihat tegar, bagaikan karang. Tapi begitu sang putri melangkah menjauh, runtuh sudah pertahanan seorang ayah. Tangisnya pecah dalam diam. Wah, ngelihat pemandangan tulus ini, rasanya kita yang lagi jauh dari keluarga langsung pengen buru-buru nelpon orang tua di rumah ya. Sehat-sehat terus buat bapaknya, dan semangat terus buat mbaknya yang lagi berjuang. Sobat Souja, kita pasti sering dengar keluhan soal etika di fasilitas publik, apalagi di eskalator mal atau stasiun. Aturan tak tertulisnya kan udah jelas ya. Sisi kiri untuk yang mau diam berdiri santai, dan sisi kanan khusus buat mereka yang lagi buru-buru atau berjalan. Nah, di video viral kali ini, ada seorang ibu yang tanpa sengaja berdiri santai di sisi kanan eskalator dan akhirnya diprotes halus oleh penumpang di belakangnya yang mau jalan. Kalau biasanya kita berekspektasi bakal ada drama adu mulut atau si ibu yang lebih galak pas ditegur, eits, tunggu dulu. Kenapa mama dihalanginya? Memang nggak boleh sebelah kiri, mama kan nggak mau jalan. Oh iya. Iya. Oh, jadi mama tetap di sini sebelah kiri. Iya. Sebelah kanan untuk yang mau jalan kaki. juga kena marah mama ya. Iya. Bukannya tersinggung atau ngegas balik, reaksi ibu ini justru bikin netizen salut berjamaah. Beliau tampak sedikit bingung, lalu langsung menoleh dan bertanya dengan polosnya ke sang anak yang ada di belakangnya. Setelah dijelaskan oleh anaknya, ibu ini dengan legawa langsung minggir ke sisi kiri sambil tersenyum minta maaf. Sebuah momen sederhana yang super wholesome. Ibu ini membuktikan kalau usia bukanlah halangan untuk terus belajar hal baru, termasuk soal etika di ruang publik. Pemandangan adem kayak gini nih yang bikin kita masih punya harapan sama warganet plus 62. Sobat Souja, lupakan sejenak stadion megah di tengah kota yang penuh beton dan lampu sorot. Pernah kebayang nggak sih main sepak bola atau sekedar jogging sore di lapangan desa, tapi view-nya langsung menghadap ke gunung raksasa yang super majestic? Inilah dia penampakan yang sukses bikin jaw dropping, alias melongo netizen se-Indonesia. Sebuah lapangan bola sederhana yang asri banget, dengan rumput hijau segar, berlokasi di desa Kemutuklor, Baturaden, Banyuwangi. Nggak tanggung-tanggung, panorama gunung yang menjulang tinggi jadi tribun alami yang nemenin setiap pertandingan di sini. Saking cantiknya, kolom komentar langsung diserbu warga dunia maya yang insecure sama fasilitas kampung halamannya sendiri. Banyak yang nyeletuk, kalau lapangannya secantik ini mah, boro-boro mau nendang bola, yang ada malah bengong ngopi sambil nikmatin senja. Sebuah mahakarya Tuhan yang ngingetin kita semua, bahwa keindahan terbaik itu kadang justru ada di tempat yang paling sederhana. Asli, definisi healing yang sesungguhnya nih Sobat Souja. Nah, itu dia Sobat Souja, rentetan video yang sukses menguasai beranda media sosial kita minggu ini. Terbuktikan kalau kelakuan netizen dan warga plus 62 itu emang selalu di luar prediksi dan sukses bikin kita geleng-geleng kepala. Dari 5 momen viral yang udah kita bahas tuntas barusan, mana nih yang paling relate sama kalian? Atau malah sukses bikin kalian ngakak paling kenceng? Coba dong absen dan tumpahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.
Kami pamit undur diri dulu. Selamat menyambut weekend buat kalian semua. Jangan lupa like, share, dan pantau terus update seputar gaya hidup serta event seru lainnya di website Soul of Jakarta. Sampai jumpa di Viral di Soul of Jakarta episode selanjutnya. Bye-bye!